Oke, teman-teman, ini video terakhir week zero. Di materi sebelumnya, kita sudah mencoba praktek penggunaan Scratch dan kita belajar terus improvement kode dari yang sederhana menjadi kompleks, kemudian yang kompleks disederhanakan kembali, sehingga pemrograman seringkali merupakan proses coba-coba. Jika Anda merasa frustasi, luangkan waktu untuk membicarakan masalah yang dihadapi, bisa membicarakannya dengan komunitas atau diskusi dengan asisten virtual bebek AI yang telah disediakan oleh CS50. Nah, di sini teman-teman bisa bertanya apa saja kepada bebek AI, apa masalah spesifik yang sedang Anda kerjakan saat ini, kemudian apa yang bekerja, apa yang tidak berfungsi. Adapun di materi kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk memperluas imajinasi setelah mengetahui fitur dasar dan logika dasar dari satu bahasa pemrograman, terutama pada materi Scratch. Ada beberapa contoh program yang dibuat oleh para pendahulu atau siswa alumni yang berhasil menyelesaikan program CS50 ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah melihat video Whack-A-Mole. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana Whack-A-Mole itu dibuat, maka bisa dilihat source code-nya, dilihat dalam. Nah, di sini ada blok kode pada masing-masing sprite, dan di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada banyak sprite ya, tentunya dengan source code yang masing-masing berbeda. Ini Gopher 1, ini source code-nya, kemudian Gopher 2, ini source code-nya, kemudian ada Gopher 3, Gopher 4, Gopher 5, ada Adventure, ada Pro Button. Jadi totalnya ini ada 10 sprite. Kemudian stage-nya atau backdrop-nya ada banyak kode ya yang dibuat atau diinstruksikan, sehingga ini bisa menjadi satu game yang lumayan cukup menarik. Ini juga ada untuk penghitungan skor. Nah, selain Whack-A-Mole yang merupakan game, ada juga animasi. Nah, animasi ini gabungan antara sprite dan lagu yang mengambil judul Raining Man. Kalau kita mau melihat kode di dalamnya, kita bisa lihat kode di dalam.
Ini kodenya. Kita lihat ada berapa sprite di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 5 sprite. Dan masing-masing sprite ini memiliki instruksi kode yang berbeda. Jadi sudah ditunjukkan kepada teman-teman beberapa atau sejumlah program Scratch yang diharapkan bisa membangkitkan imajinasi teman-teman. Dan Oscar Time merupakan salah satu program yang dibuat oleh tutornya yaitu David Malan. Meskipun pada saat pembuatannya musik yang mengiringi permainan Oscar Time ini menghantui David karena jumlah jam dia mendengarkannya sangat banyak saat membuat program ini supaya bisa mengepaskan antara lagu dengan sprite, maka dia sudah seperti jenuh gitu dengan lagu itu dan seakan-akan lagu itu menghantuinya. Nah, untuk melihat game lengkap Oscar Time bisa didapatkan di link ini. Kemudian ada game seru yaitu iPace Hardest Game. Nah, game lengkap iPace Hardest Game ini bisa dilihat di link ini, tinggal diklik gamenya. Hasil karya animasi seperti Running Man dan game-game yang sudah dibuat para siswa CS50 sebelumnya, di belakang layar itu memiliki banyak blok kode yang cukup rumit. Namun jangan khawatir,
Karena semua itu tidaklah diselesaikan dalam satu malam seperti legenda Candi Prambanan ya. Dalam dongeng Loro Jongrang menyelesaikan 1000 candi hanya dalam satu malam. Tidak dengan coding, semua melewati proses mulai dari langkah sederhana atau baby step. Bahkan beberapa di antaranya dibuat dalam beberapa versi. Jadi aplikasi atau game yang kompleks itu nggak langsung sempurna, mesti ada versi satu, versi 2 dan seterusnya. Makanya dalam coding itu ada istilah version control. Nah, sebagai contoh, membuat Oscar time yang pertama kali harus disiapkan itu adalah menyiapkan lampu. Menyiapkan lampu jalan, dan lampu jalan ini bukanlah sprite, ini adalah stage atau panggung atau backdrop. Nah, tiang ini merupakan backdrop atau stage atau panggung. Karena tiang lampu ini bukan sprite, maka kita tidak akan memberikan instruksi di dalamnya. Nah, setelah menyiapkan stage, langkah kedua adalah menambahkan sprite tong sampah. Meskipun berupa tong sampah, tapi ini akan diberi nama Oscar karena kedepannya sprite Oscar akan muncul di situ. Sprite tong sampah. Jadi kita sudah punya dua, yaitu tiang, sprite tong sampah, dan nanti kita tambahkan lagi sprite sampah atau kertas dan sprite garis. Kemudian berikan instruksi kepada sprite tong sampah. Jadi instruksinya itu pada saat bendera hijau diklik, kostum atau tampilan itu adalah tampilan Oscar 1, yaitu tong sampah yang tertutup. Terus selamanya mendengarkan jika mouse pointer menyentuh Oscar, maka ubah ke tampilan 2. Jika tidak, maka kembalikan ke tampilan 1. Nah, setelah diberikan kode atau instruksi, perhatikan bahwa menggerakkan mouse ke atas Oscar akan mengubah kostumnya. Nah, kita lihat projectnya. Ini sprite-nya dan ini kodenya. Jadi ketika bendera hijau diklik, posisi Oscar ada di kostum 1 seperti ini, dan dengarkan selamanya jika mouse pointer menyentuhnya maka ubah ke tampilan atau kostum 2. Ini kostum 2. Nah, selama mouse atau pointer mouse menyentuh, dia akan senantiasa terbuka. Tapi ketika dilepaskan atau else, maka dia akan kembali ke kostum 1. Jadi ini hanya perubahan kostum aja ya, seakan-akan tong sampah yang membuka dan menutup. Langkah ketiga adalah menambahkan sprite kertas atau sampah, kemudian berikan instruksi kode ke sampah ini untuk membuat potongan sampah ini seakan-akan berjatuhan. Pada saat bendera hijau diklik, pergi ke posisi random. Jadi pilih posisi X-nya secara random, mau di posisi minus 240 atau 240. Jadi minus 240 itu berarti sebelah kiri, 240 itu sebelah kanan. Jadi nanti munculnya bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah, random ya. Tapi posisi Y-nya tetap arah 180. Jadi mengarah ke bawah. Nah, kemudian jika jarak ke lantainya lebih besar dari 0, maka ubah nilainya menjadi minus 3. Perhatikan nanti posisi sampah itu pada sumbu Y selalu dimulai dari 180. Adapun posisi X itu diacak. Saat sampah berada di atas lantai, ia turun 3 piksel sekaligus. Nah, untuk mempelajari kodenya bisa langsung dilihat. Nah, sampah seperti ini 180. Lihat kodenya. Nah, dia selalu arahnya 180. Nah, tadi si sampah itu turun otomatis. Selanjutnya kita tambahkan kode yang memungkinkan kita untuk menyeret sampah menggunakan mouse. Saat bendera hijau diklik, maka selamanya jika mouse turun dan menyentuh pointer, maka menuju ke mouse pointer. Nah, kita bisa melihatnya di kodenya langsung, sumber kodenya. Kita jalankan.
Dan ini kertas ini akan mengikuti mouse. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan skor. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka selamanya jika menyentuh Oscar, maka skor akan bertambah menjadi 1. Kemudian setelah skor bertambah, maka sampah ini akan menempati posisi random lagi, kembali ke posisi minus 240 hingga 240 dan Y-nya 180. Jadi sebenarnya si sampah itu tidak benar-benar masuk ke tong sampah ya. Dia hanya seperti berpindah tempat, teleportasi. Kita lihat saja di kodenya. Nah, perhatikan, kita bisa ngambil kertas ini, kemudian dimasukkan ke tong. Ini sebenarnya tidak betul-betul masuk. Jadi ketika kertas ini menyentuh Oscar, maka ubah skor menjadi 1 dan pergi ke posisi random. Jadi dia dari sini langsung ke posisi random. Nah, dia naik ke atas lagi. Kita buktikan ya, kalau ini tidak diambil dan tidak dimasukkan ke sini, maka kertasnya akan jatuh ke bawah. Tidak ada lagi kertas muncul di sini kan? Karena perintahnya ketika dia menyentuh Oscar, maka dia akan pindah ke posisi random. Nah, jadi dari sini si kertasnya itu nggak benar-benar masuk ke tong, tapi dia akan pindah ke posisi random. Nah, ke sini, pindah ke sini, kan random kan? Tuh, pindah ke sini. Jadi dia random, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, tapi tetap lurus 180. Nah, setelah kita mengetahui proses pembuatan Oscar Time, kita akan beralih ke IP's Hardest Game. Di sini kita memiliki 3 komponen utama, yaitu sprite logo atau lambang Harpa, sprite line kiri, sprite line kanan. Jadi ada logo Harpa, ada garis sebelah kiri, ada garis sebelah kanan. Ini garis juga sprite, karena dia akan diberikan instruksi, dan dia akan mengikuti instruksi itu. Nah, pertama adalah berikan instruksi kode ini kepada sprite logo Harpad. Di sini ini ada make block, jadi ini adalah implementation detail untuk mempermudah. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka pergi pada posisi X0 Y0, berarti ada di tengah-tengah. Terus selamanya mendengarkan keyboard dan selamanya rasakan dinding. Jadi dengarkan perintah keyboard ke arah mana. Kalau belum ada perintah, dia diam di tengah. Terus rasakan dinding. Kalau dia menyentuh dinding, udah berhenti. Dia menyentuh kiri juga dia berhenti. Nah, dia akan berada di posisi tepat di tengah-tengah X0 Y0. Nah, perhatikan bahwa ketika bendera hijau diklik, maka sprite akan berada di tengah-tengah panggung. Kita lihat realnya ya. Kita klik bendera hijau. Nah, posisi ini tepat di tengah-tengah. Nah, jika kita menggerakkan panah ke atas, dia akan ke atas. Kita menggerakkan panah ke bawah, dia akan ke bawah. Ini mendengarkan keyboard. Jika ke kiri, dia akan ke kiri terus, tapi terhenti karena terhalang lain sebelah kiri. Dan jika ke kanan, dia akan terhenti terhalang lain sebelah kanan. Nah, jadi listen for keyboard ini merupakan make block define untuk menyederhanakan implementation detail. Nah, detailnya adalah ini. Demikian pula fill for walls, detailnya adalah ini. Jadi fungsi listen for keyboard ini detailnya adalah jika panah atas diklik, maka ubah angka 1. Jadi dia bergerak 1 angka. Jika panah bawah dipres, maka dia akan bergerak -1, berarti ke bawah. Demikian jika panah kanan ditekan, dia akan berubah X1, dan jika panah kiri ditekan, dia akan berubah X panah -1. Nah, dengan script ini, maka sprite akan mendengarkan keyboard mana yang ditekan, panah mana yang ditekan untuk memberikan instruksi agar sprite berpindah di sekitar layar. Adapun fill for walls, ketika menyentuh dinding kiri atau garis kiri, maka dia akan mantul ke kanan 1 kan, positif. Tapi jika dia menyentuh lain sebelah kanan atau tembok sebelah kanan, maka dia akan kebalikannya -1.
Adapun script yang merasakan dinding, maka saat sprite menyentuh dinding, ia akan kembali ke posisi aman dan mencegahnya keluar dari layar. Kita juga bisa menambahkan lebih banyak sprite. Scratch memungkinkan banyak sprite berada di satu layar sekaligus. Nah, setelah tadi kita memiliki sprite logo Harpad, berikutnya tambahkan sprite dengan logo Yale. Kemudian berikan instruksi program kepadanya. Logo Yale, instruksi untuk logo Yale ini adalah ketika bendera hijau diklik, maka posisi pada X0, Y0, jadi tepat di tengah-tengah. Nah, arahnya adalah 90. Jadi poin directionnya 90, berarti samping kanan, samping kiri. Nah, selamanya ketika menyentuh dinding kiri atau menyentuh dinding kanan, garis kiri, garis kanan, maka berbalik 180 derajat dan melangkah satu langkah. Nah, sprite Yale ini dibuat adalah untuk menghalang-halangi sprite Harpad dengan bergerak bolak-balik. Saat menabrak dinding, ia berbalik hingga menabrak dinding lagi. Nah, kita lihat kodenya. Nah, bedanya dengan logo Harpad, dia kan digerakkan oleh mouse ya. Kalau ini dia bergerak sendiri. Tuh, terus saja seperti itu. Karena skripnya seperti ini. Pergi ke posisi X0, Y0, kemudian arahkan directionnya, arahnya 90 derajat. Jika menyentuh dinding kiri atau menyentuh dinding kanan, maka berbalik 180 derajat dan bergerak satu langkah. Nah, tadi sprite Yale ini bergerak ke kanan dan ke kiri, nantinya itu akan menghalangi pergerakan dari sprite Harpad. Namun ada yang lebih cerdas lagi, yaitu kita bisa menambahkan logo atau lambang MIT, tambahkan lambang MIT, kemudian berikan kode pada saat bendera hijau diklik, maka pergi ke posisi random, jadi tidak tetap di X0, Y0 kayak yang tadi ya. Terus selamanya, dia akan mengejar logo Harpad dengan bergerak satu langkah. Nah, kalau misalkan gamenya mau lebih sulit lagi levelnya, ini langkahnya bisa ditambahkan, bisa 5, bisa 10. Nah, nanti akan terlihat bagaimana MIT akan terus mengikuti Harpad. Nah, kita lihat. Nah, dia akan mengikuti Harpad. Nah, jika teman-teman mau mencoba sendiri game IP's Hardest Game itu, nanti saya kasih linknya ya. Atau teman-teman memerlukan modul ini untuk link keseluruhan, silakan boleh komen dengan alamat email, nanti akan saya kirim. Nah, kesimpulannya di week 0 ini, kita sudah mengetahui bahwa CS50 atau pelajaran ini merupakan sebagian dari luasnya ilmu pengetahuan komputer dan pemrograman. Nah, beberapa siswa belum memiliki sama sekali pengalaman coding sebelumnya. Tetapi jangan khawatir, karena banyak sekali yang belum memiliki pengalaman coding. Siapapun yang ikut, maka Anda menjadi bagian dari komunitas. Pemecahan masalah adalah inti dari karya ilmuwan komputer. Nah, kemudian kesimpulan lainnya, bahwa CS50 ini bukanlah hanya tentang pemrograman, tetapi memperkenalkan juga bagaimana cara belajar baru yang bisa diterapkan di hampir setiap bidang kehidupan. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana angka, teks, gambar, musik, dan video bisa dipahami oleh komputer, dan sudah memahami keterampilan pemrograman dasar dengan pseudocoding. Kita juga sudah paham bagaimana abstraksi akan berperan dalam pekerjaan di masa yang akan datang, terutama dalam kursus CS50 ini. Dan kita juga sudah mengenal blok bangunan dasar pemrograman termasuk fungsi, kondisional, loop, dan variabel. Dan kita juga sudah diajarkan bagaimana membangun proyek di Scratch. Oke, week 0
tentang computer science, dasar-dasarnya dan pemrograman Visual Script dicukupkan sekian. Materi berikutnya kita akan membahas pemrograman dengan bahasa C. Jadi kita akan mulai masuk ke coding yang sebenarnya dengan menggunakan sintak atau bahasa script atau bahasa yang condong lebih kriptik.